Maka kenapa harus mendahulukan seorang istri dibandingkan ibu? Ada 3 alasannya. Nah, ini akan Ustaz pertanggungjawabkan di sini. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, kenapa nafkah istri lebih diprioritaskan dari ibu? Yang pertama, karena nafkah istri itu juga nafkah yang kembali kepada suami ataupun kepada anaknya si suami. Paham? Ustadz, nafkahin istri lebih banyak dibandingkan kepada ibu. Kenapa? Karena sebenarnya nafkahin istri itu nafkahin diri sendiri. Iya toh, ketika Ustadz ngasih uang buat istri, kan ujung-ujungnya dimasak. Yang makan siapa? Ya suaminya juga. Atau kalaupun tidak, minimal dinafkahin untuk anak. Lah yang wajib nafkahin anak siapa? Suami. Berarti dengan istri ngasih makan anak itu sama aja kembali kepada paham nggak sih ini? Susah ya ngomong sama mama begini nih ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama, Bu. Jadi kenapa nafkahin istri lebih banyak daripada ibu? Karena kalau nafkahin istri itu sebenarnya nafkahin si suami sendiri. Kalau nafkahin ibu belum tentu uangnya kembali kepada suami. Itu poin 1. Yang kedua, karena nafkah istri sumbernya tunggal. Beda dengan nafkah seorang ibu sumbernya dari beberapa titik. Ya tak? Kalau ibu punya anak 3, misalnya per anak ngasih 1 juta, maka jadi 3 juta. Logikanya kan begitu. Tapi kalau istri yang nafkahin tunggal, kecuali kalau ibu punya beberapa suami, ya kan? Maka ibu, nggak boleh, ya udah tahu Bu, sembarangan aja. Gitu diseriusin ya nggak boleh dong, ya iyalah, sembarangan aja. Jadi ibu-ibu maksudnya, kenapa nafkah ke ibu jumlahnya lebih minim? Karena kan yang nafkahin ibu ada beberapa anak. Tapi kalau yang menafkahin istri kan nggak mungkin beberapa suami. Ibu pikir Salome 1 lubang rame-rame. Jadi ibu-ibu yang kok astagfirullah Salome kok. Salome kan ada colokannya dicup, dimakan gitu loh Bu, 1 lubang rame-rame. Jadi teman-teman yang berbahagia, emang pikiran yang jorok kok ya. Baik. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafkah istri sumbernya tunggal, nafkah ibu sumbernya bermacam-macam. Yang ketiga, karena kewajiban menafkahi istri ditetapkan Allah walaupun istrinya kaya. Berbeda dengan kewajiban menafkahi ibu, ternyata kewajiban nafkahi ibu itu gugur kalau ibunya kaya. Bedanya begitu Bu. Ustadz misalnya punya ibu ternyata punya penghasilan yang kaya raya, itu saya nggak ada kewajiban menafkahi beliau. Tapi kalau istri, walaupun istrinya kaya raya, itu kan ada Bu, lakinya lebih miskin daripada istrinya. Serius. Jadi mohon maaf, saya punya teman itu, istrinya Masya Allah Bu, pengusaha alat berat. Pengusaha alat berat Bu, ya, jualan palu, tang gitu tuh, pengusaha alat berat. Oh bukan nah, alat beratnya eksa itu loh Bu, yang gede-gede itu. Istrinya kaya raya, suaminya ustaz. Ya, cuma ngajar ngaji. Ya, begitulah. Walhasil ibu-ibu yang berbahagia, ada pertanyaan, Ustaz, apakah seperti saya yang cuma jadi ustaz ngaji tetap wajib ngasih nafkah ke istri? Yes. Walaupun istrinya lebih kaya. Nah, kecuali kalau istrinya menggugurkan kewajiban, Mas, kamu nggak usah kerja, kamu duduk di rumah aja, biar aku yang kerja, karena aku nggak ikhlas kulitmu terkena matahari. Aku nggak mau kulitmu digigit nyamuk. Ya, kalau ada perempuan begini kabar-kabar Bu ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kasusnya ada. Nah, dalam kondisi begini ya berarti lepas kewajiban suami menafkahi istri. Tapi kalau tidak ada, maka seorang suami tetap wajib menafkahi istri walaupun istrinya punya pemasukan yang berlimpah ruah. Soalnya ada beberapa yang pemasukan istri lebih kaya daripada suami, terus suaminya nggak mau nafkahin istrinya. Keliru Bu ya, nggak bener, itu salah. Baik, itu tadi saya pikir jelas. Jadi dari situ kita udah ketemu poinnya. Ternyata tidak ada jawabannya yang betul menggabungkan keduanya dengan persentase yang sudah ditetapkan. Dalam urusan cinta ibu lebih tinggi, dalam urusan nafkah istri lebih tinggi dibandingkan ibunya. Itu maksudnya.